warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livadian Israhmi dari SD Negeri 2 Sambung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini saya akan berbagi praktik baik asiknya pembelajaran berdiferensiasi kelas 5 SD Negeri 2 Sambung Sari. Berdasarkan pengalaman yang saya amati, baik di lingkungan sekolah saya maupun sekolah lain, guru menginginkan muridnya berhasil dalam sebuah capaian belajar. Namun, langkah yang diberikan menurut saya belum sesuai. Beberapa guru menganggap semua murid harus diberikan perlakuan belajar yang sama agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Guru sudah seharusnya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan belajar yang sama, yang disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan juga manajemen kelas efektif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar, dan lain sebagainya. Saya mengajak murid untuk mengisi kuesioner tentang gaya belajar mereka. Kuesioner saya kemas dalam G-form sehingga murid dapat mengisi melalui gawai yang telah dibawa. Karena pada saat tertentu di SD Negeri 2 Sambung Sari belajar dengan memanfaatkan teknologi terkini termasuk gawai atau gadget. Hasilnya dapat dibuat presentase untuk menentukan kelompok yang akan dibentuk sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah didapat presentase gaya belajar, guru mengarahkan murid untuk membentuk kelompok sesuai gaya belajar. Setelah itu, guru memberikan pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki murid dalam materi ekosistem yang akan saya ajarkan. Setelah diketahui hasil pretest, saya akan mulai menerangkan materi ekosistem dengan bantuan foto dan juga video untuk ditampilkan pada layar proyektor. Kegiatan yang saya lakukan ini merupakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten karena menyampaikan materi dengan konten yang berbeda. Selain pembelajaran di dalam kelas, secara bergantian, saya juga membimbing murid untuk mengajak mengamati lingkungan di sekitar sekolah untuk melihat ekosistem apa saja yang dapat mereka temukan. Setelah kembali masuk ke dalam kelas, mereka akan presentasi hasil pengamatan yang telah mereka tulis. Tak lupa saya juga mengajak murid untuk memberikan apresiasi terhadap hasil pekerjaan teman mereka. Kegiatan selanjutnya, saya membagikan puzzle berbagai macam ekosistem dengan rantai makanan dan murid akan menyusun rangkaian dari puzzle tersebut. Kegiatan lain yang saya berikan yaitu membuat pantun dengan tema ekosistem. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dewi Pratiwi, saya dari kelompok 1. Banyak burung terbang ke angkasa, banyak gunung yang didaki. Ayo jaga lingkungan sekitar kita agar flora fauna tetap lestari. Setelah semua kegiatan dilaksanakan, saya mengajak murid untuk mengerjakan post-test dari G-form yang telah saya sediakan. Hasil dari post-test tersebut terdapat perbedaan hasil post-test lebih tinggi daripada pretest. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya mengajak murid
untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran dan membuat kesimpulan bersama dari hasil pengalaman yang telah didapat dari pembelajaran tersebut. Dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Bu Lipa di kelas 5, murid merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai dan merasa aman. Murid dan guru berkolaborasi, kebutuhan murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, maka tercapailah hasil belajar yang optimal. Dari praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Bu Lipa di kelas 5, menambah wawasan saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Belajar bersama Bu Lipa di kelas 5, saya merasa sangat senang karena kegiatan yang ada dalam pelajaran bermacam-macam dan tidak membosankan. Jadi menambah semangat saya untuk lebih giat belajar. Setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid.